Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyuk. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Rahasia Kelam karya Mbah Ngesot. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Pepatah mengatakan, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Sama halnya seperti kisah yang akan saya ceritakan berikut ini. Cerita tentang sebuah rahasia kelam yang akhirnya menyeruak meski telah ditutup-tutupi. Inilah kisahnya. Apa kamu percaya akan keberadaan hantu? Ya, aku pun tidak sejujurnya. Mana mungkin aku percaya yang begituan. Aku lahir di keluarga yang serba cukup, meski tidak berlebihan dan berpendidikan. Sedari kecil aku diajarkan untuk memakai logika dan dilarang percaya sama hal yang berhubungan dengan mistik. Meskipun keluargaku berasal dari suku yang terkenal akan mistiknya di Indonesia. Aku kuliah sampai selesai dan menjalani kehidupan karir yang cukup menyenangkan. Walaupun kadang berat di awal, lantaran begitu lulus kuliah, orang tuaku melepasku begitu saja. Aku sudah disuruh mandiri dalam hal finansial. Apa yang orang tuaku lakukan memang tidak salah. Masih ada dua adikku yang perlu mereka biayai untuk sampai ke posisi aku saat ini. Di masa awal pekerjaanku di kantor yang sekarang, aku setengah mati mempertahankan posisiku sebagai karyawan percobaan dengan deraan tugas yang tak main-main. Tapi aku bisa melewatinya sampai akhirnya aku diangkat jadi karyawan kelas awal. Di sanalah aku bertemu dengan istriku saat ini, seorang perempuan yang menarik perhatianku pada sebuah pertemuan dengan klien sore hari itu. Aku memberanikan diri menyapanya dan dia merespon dengan baik. Kami berpacaran selama 1 tahun dan memutuskan untuk menikah. 3 tahun awal pernikahan kami begitu berat. Sama-sama berada di posisi karyawan kelas bawah, membuat kami tidak bisa terlalu bersenang-senang dengan penghasilan bulanan yang kami terima. Apalagi kami harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar sewa rumah dan berbagai macam cicilan bulanan. Semua itu hampir membunuh kami. Namun kemudian karir kami berdua pun menanjak. Kini aku tengah menempati posisi project director dan istriku sendiri manajer operasional. Kami kini tinggal di rumah kami sendiri di Jakarta. Oke, aku sudah lumayan melantur di sini. Mari kita kembali ke misi awal, yaitu apakah kalian percaya dengan keberadaan hantu? Seperti yang telah kusampaikan di awal, aku tidak percaya. Namun ketidakpercayaanku itu patah oleh rumahku sendiri yang ternyata angker. Setidaknya demikian menurut tetangga sekitar. Mas Danang, emang gak suka dengar suara anak kecil ya kalau malam? Tanya tetanggaku di suatu pagi ketika kami berpapasan saat tengah ingin berangkat kerja. Enggak kok, perasaan gak ada apa-apa. Jawabku santai. Memang aku tidak mendengar apa-apa tiap malam. Padahal hampir tiap malam aku tidur larut mengerjakan tugas yang kudu kuselesaikan esok paginya. Saya dengar kayak ada suara anak kecil main di halaman rumah Mas Danang. Tetanggaku menyambung, kali ini dengan raut wajah ngeri. Matanya sempat melihat ke arah pekarangan rumah yang tepat berada di belakangku. Itu perasaan Pak Ranto saja mungkin. Tutupku kalem. Aku pamit padanya dan masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, aku masih tidak habis pikir dengan cerita itu. Apakah diam-diam Pak Ranto ingin mengolokku lantaran sudah 5 tahun menikah, tapi tidak memiliki anak barang satu, hingga ia mengarang cerita suara anak-anak di pekarangan rumahku. Jika memang itu rencananya, itu berhasil membuatku tertegun 5 menit memikirkan anak yang tidak kunjung datang. Bukan aku dan istriku tidak menginginkan anak, tapi kami memang belum dipercaya Tuhan untuk memiliki anak. Selama pernikahan kami, setidaknya 4 kali kami diberi kesempatan untuk memiliki buah hati. Namun semuanya gagal. Sudah diperiksa ke beberapa dokter dan seluruhnya mengatakan bahwa kandungan istriku normal. Aku tidak pernah menyalahkan istriku. Dia sudah berusaha dengan keras. Namun memang kadang pekerjaan terlalu menguras waktu dan tenaganya. Apalagi kalau sudah tugas keluar kota tiap tahunnya untuk mengunjungi proyek yang dijalani perusahaan. Aku tahu kamu menyangka itu hanya halusinasiku saja.
Bukan, aku pun berpikir seperti itu. Sayangnya, kenyataan yang terjadi adalah semenjak pertemuan pertamaku dengan bocah misterius itu membuka jalan kepada pertemuan lainnya. Kini, malamku tidak lagi senyap. Tiap menjelang jam 12 malam, aku selalu mendengar suara tawa anak-anak yang bermain di halaman rumahku, persis seperti yang diceritakan Pak Ranto dan tetangga lainnya kepadaku. Tidak jarang juga anak-anak kurus itu memperhatikanku diam-diam dari pojok ruangan dan menggodaku dengan tawanya yang bikin bulu tengkuk meremang. Suara-suara itu mengingatkanku kepada suasana taman kanak-kanak di pagi hari. Namun tentunya rumahku bukan taman kanak-kanak dan ini bukan pagi hari, melainkan tengah malam buta, dan suara itu berubah jadi mengerikan untuk didengarkan. Ketika aku periksa halaman rumah, ternyata halaman rumahku kosong. Begitu saja tiap malam, sedikit banyak suara itu membuat konsentrasiku terganggu. Pekerjaanku lambat laun banyak terbengkalai. Untungnya, bos besar di kantorku tidak marah karena itu. "Itu tuyul, Mas Danang," ujar Pak Ranto dengan ngotot di suatu pagi ketika kami kembali bertemu. "Tuyul? Tuyul ya Pak," aku merespon. "Tapi kok uang saya nggak hilang ya?" ucapku. Pak Ranto tidak mau kalah, ia tetap mempertahankan argumennya. "Tuyul gak selamanya ngincer uang, Mas. Mungkin rumah Mas Danang dijadikan tempat bermain buat mereka. Mas Danang tetap harus hati-hati. Tuyul itu makanannya darah loh, Mas. Dan lebih berbahaya lagi kalau istri Mas Danang sedang hamil. Janinnya bisa digangguin," tambah Pak Ranto. Aku bergumam pelan sembari manggut-manggut mendengar penuturan Pak Ranto yang meski tidak bisa ditelan seluruhnya tapi ada benarnya juga. Setelah Pak Ranto bilang kalau jangan-jangan keberadaan tuyul tersebut menjadi penyebab istriku kerap kali keguguran dan aku tidak menyadarinya sama sekali. Oke, perkataan Pak Ranto sudah melantur terlalu jauh. Dokter mengatakan istriku keguguran lantaran kelelahan pekerjaan dan perjalanan jauh. Seharusnya sudah kuusir bapak-bapak mistik ini. Kenapa aku tidak langsung melakukannya? Tapi bagaimana jika perkataannya benar? Ternyata si tuyul itu bertanggung jawab atas kematian janin di kandungan istriku. Lalu bagaimana cara saya mengusirnya, Pak? Pak Ranto tersenyum menang. Akhirnya aku percaya perkataannya. "Gampang, Mas. Pancing saja tuyulnya, lalu masukkan ke dalam botol. Nanti saya ajarkan mantranya, pasti berhasil," jawab Pak Ranto. Aku menyetujuinya. Menurut Pak Ranto, aku harus menyediakan yuyu, sejenis kepiting air tawar, dan menaruhnya di halaman rumah untuk menarik perhatian tuyul tersebut. Nanti ketika tuyul itu teralihkan perhatiannya, aku harus mendekati mereka seraya membawa toples bening. Lalu mantra yang diajarkannya akan memenjarakan tuyul tersebut. Pak Ranto menyuruhku untuk merahasiakan permasalahan ini dan memberikan tuyul itu kepadanya jika tertangkap. Aku langsung saja menyetujuinya. Pada malam yang sudah direncanakan, aku sengaja menunggu istriku tertidur sebelum memulai aksi penangkapan tuyul. Aku tidak ingin membuat istriku takut. Ketika menjelang jam 12 malam, aku menyiapkan 3 ekor yuyu dan meletakkannya di pekarangan depan. Aku menunggu di balik pintu dengan toples kaca bening. Aku mengintip dari balik jendela, kali saja tuyul itu muncul. 1 jam aku menunggu di sana tanpa hasil. Lama-kelamaan aku merasa bodoh. Pak Ranto telah berhasil memanfaatkan ketakutan untuk membodohiku. Bagaimana bisa orang pintar sepertiku dibodohi olehnya? Aku menggeram kesal dan memutuskan untuk pergi. Niatku berhenti saat anak-anak kurus telanjang mulai muncul dari sudut pekarangan yang gelap. Tak hanya 1, tapi ada 4 bocah gundul bermata hitam. Malam-malam yang kulewatkan kini 180 derajat berubah. Aku jadi kepikiran omongan Pak Ranto dan mungkin tetangga lain yang bilang rumahku ini angker. Kenapa aku tidak pernah tahu? Padahal aku selalu menghabiskan tengah malamku duduk di sudut ruang tamu dan melanjutkan pekerjaan yang tak selesai di kantor. Pasti selama ini aku terlalu sibuk hingga tidak memperhatikan benar rumah ini.
Sialnya, ternyata ucapan itu adalah doa. Ketika aku melamun di atas meja yang biasa ku pakai kerja, aku mendengar suara kelereng jatuh dan bergelinding di lantai. Arahnya dari pintu garasi yang berada di samping. Kulirik jam di dinding ruang tamu, sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Cepat-cepat aku berbalik ke belakang, mengikuti suara kelereng itu. Kulihat benda bening itu menggelinding pelan di lantai putih rumahku. Seakan-akan ada yang mendorongnya dari pintu garasi yang gelap. Faktanya adalah di rumah ini cuma ada aku dan istriku, dan kami berdua tidak bermain kelereng, apalagi tengah malam buta. Bulu kuduku berdiri seketika itu juga, apalagi kurasakan angin dingin membelai pelan tengukku seakan-akan ada yang meniupnya. Anginnya lebih dingin dari pendingin ruangan di kamarku. Jiwaku terpanggil untuk memeriksa kelereng misterius itu. Meski agak takut, tapi rasa penasaranku jauh lebih kuat. Aku bangun dari kursiku dan melangkah perlahan mendekati kelereng tersebut. Rasanya perjalanan yang jauh dan menyeramkan. Atmosfer rumahku tiba-tiba berubah suram layaknya rumah hantu. Belum lagi lantai dingin yang menyengat telapak kakiku mengalirkan rasa takut ke darah dan sendiku. Aku tidak harus melakukan apa ketika sampai di kelereng itu. Aku tidak tahu harus melakukan apa ketika sampai di kelereng itu. Jadi aku hanya bisa memandangi kelereng bening dengan aksen mirip daun berwarna hijau di bagian tengahnya. Aku menunduk dan memungut kelereng dengan tanganku yang agak gemetaran. Kelereng itu begitu dingin seperti bongkahan es. Kupandangi kelereng itu baik-baik. Sedetik kemudian aku terperanjat oleh suara tawa anak kecil. Aku melempar pandanganku ke pintu garasi tempat suara itu berasal. Dan di sana berdiri anak kecil bertubuh kurus. Wajahnya muram dan pucat pasi. Kelopak matanya hitam tanpa ada sehelai rambut pun di kepala. Anak itu mengingatkanku kepada anak seumuran 3 tahun, korban busung lapar dengan burung pemakan bangkai menungguinya di belakang. Foto itu membuat fotografer yang mengabadikannya bunuh diri akibat depresi. Anak misterius itu tersenyum kepadaku. Tangannya yang saking kurusnya sampai mirip batang pohon terangkat menadah kepadaku. Jemari kaku itu bergoyang beberapa kali, seakan menegaskan bahwa ia menginginkan sesuatu dariku. Lebih tepatnya, ia menginginkan kelereng yang ada di tanganku. Di tengah kegamangan dan ketakutan yang menyeruak, hebatnya aku masih bisa berdiri. Meski sekali sentuh saja, aku dapat ambruk seperti benda tak bernyawa. Senyum anak itu semakin lebar dan ia mendesis pelan. Senyuman itu membuatku sesak napas dan mau pingsan saja. Aku bertanya siapa dirinya, namun anak itu tidak menggubris. Malahan ia lari menuju pintu garasi. Aku cekatan mengikutinya berbelok ke pintu garasi. Langkahku langsung berhenti, seakan ada dinding menahanku. Anak itu menghilang tanpa bekas, seakan ia hanya ada di imajinasiku saja. Namun suara tawanya masih berdengung di kepalaku. Lampu utama di ruang tamu menyala. Saat aku menoleh, istriku berdiri di dekat saklar. Ia menatap aneh ke arahku lalu bertanya apa yang sedang aku lakukan. Kelereng di tanganku pun ikut lenyap, berganti udara kosong di antara kedua telunjuk dan ibu jari. Aku bilang kepada istriku bahwa tidak terjadi apa-apa. Suaraku seperti terjepit di tenggorokan hingga aku harus berdehem untuk membenarkan pita suaraku. Istriku heran mengapa aku belum tidur, padahal ia tahu benar bahwa keesokan paginya aku harus berangkat kerja. Aku tahu istriku curiga, namun tetap kutepis kecurigaan itu sebisa mungkin dengan mengatakan aku hendak menyusulnya tidur. Sebelum masuk ke dalam kamar, aku menyempatkan diri membereskan laptop yang masih tergeletak di meja. Sebelum masuk kamar, aku menyempatkan melongok ke pintu garasi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka nampak senang melihat Yuyu tersebut dan menari-nari girang. Aku mengendap-endap dari belakang ketika mereka sibuk memainkan Yuyu tersebut. Melihat mereka dalam kondisi dekat membuatku muak. Lipatan kulit berwarna ungu di sekujur tubuh mereka sangat menjijikan dan baunya bukan main, seperti bangkai busuk. Rupa mereka anak-anak tapi tubuhnya seperti kakek renta. Aku berdiri tepat di belakang keempat makhluk mengerikan itu. Tanpa menunggu lama, aku langsung membuka toples dan mengucapkan mantra yang diberikan Pak Ranto. Suaraku mengagetkan mereka. Mereka takut dan mencoba lari, tapi terlambat. Satu persatu dari mereka tersedot ke dalam toples bening yang kubawa. Aku memerhatikan mereka sambil tertawa puas. Rasakan, wahai makhluk-makhluk parasit kasta bawah.
Tidak butuh waktu lama untuk membuat mereka semua masuk ke dalam stoples itu. Buru-buru aku tutup stoples itu saat semuanya tersedot masuk. Dalam hati aku bersorak-sorai melihat tertangkapnya tuyul-tuyul tersebut. Ini akibatnya kalau berani-berani mengganggu keluargaku. Keempat tuyul tersebut berlarian di dalam toples. Mereka menangis dan ketakutan. Aku membawa masuk toples itu untuk kuberikan kepada Pak Ranto keesokan harinya. Mendadak langkahku dijegal oleh istriku di ruang tamu. Aku menyuruh istriku untuk tidur sambil menyembunyikan toples yang berada di tanganku. Tapi ia menolak. Rupanya ia tahu apa yang kusembunyikan. Tanpa banyak bicara, istriku memerintahkan aku untuk melepas tuyul yang sudah kutangkap tadi. Aneh, bagaimana ia bisa langsung tahu perihal tuyul-tuyul ini? Loh, Bunda bukannya udah tidur? Tanyaku kepadanya. Aku menyembunyikan stoples yang kubawa. Aku menyebut istriku gila karena menyuruhku membuang tuyul itu. Padahal aku sudah susah payah menangkap makhluk yang selama ini mengganggu rumah tangga kami. Aku benar-benar tidak habis pikir kenapa ia bisa bicara begitu. Tapi yang jelas aku tidak peduli. Aku tak akan melepas tuyul ini. Istriku tetap bersikeras untuk melepaskan tuyul tersebut. Namun aku tidak menyerah begitu saja. Dengan suara keras aku menyadarkan istriku bahwa tuyul tersebut parasit di rumah ini. Tapi ia tetap berkali-kali mengatakan bahwa tuyul itu tidak bersalah dan tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Batinku berontak. Ada apa ini? Sepertinya istriku mengetahui apa yang selama ini tidak ku ketahui. Hati kecilku mengatakan ada sebuah rahasia kelam yang selama ini tersimpan rapi. Itu bukan tuyul ya? Istriku berbisik di tengah isaknya. Aku sama sekali tidak mengerti dengan istriku malam itu. Apakah dia sudah gila atau bagaimana? Aku tetap bersikeras membawa stoples itu ke lemari bufet dan menguncinya di sana. Tapi tubuhku sudah keburu lemas. Dari dalam stoples samar-samar aku mendengar suara anak perempuan yang memohon untuk tidak disakiti. Dan suara itu memanggilku ayah. Suara-suara itu semakin banyak dan saling tumpang tindih. Salah satu suara yang cukup jelas terdengar mengatakan bahwa ia ingin bersama ibunya. Ku angkat stoples itu sampai setara wajah. Samar-samar kulihat keempat tuyul tersebut menatapku. Kali ini aku dapat melihat mata mereka yang mengiba kepadaku. Mereka semua anak-anakku. Istriku langsung bersimpuh di lantai. Air matanya semakin derai. Kepalaku pening dan bayang-bayang hitam memenuhi pikiranku. Ulu hatiku sakit begitu teringat perjalanan tugas istriku yang tidak pernah ku tahu jelas. Yang aku tahu, istriku meninjau proyek ke lapangan dan keguguran yang selalu ia alami setelah perjalanan bisnis. Lalu istriku bilang, tuyul-tuyul yang kutangkap adalah anakku. Ingin muntah saja rasanya. Pernah suatu kali aku melihat tiket pesawat milik istriku yang semuanya berisi penerbangan menuju Solo. Kemanakah sesungguhnya ia pergi dan proyek macam apakah yang tidak selesai selama bertahun-tahun? Apa yang Bunda lakukan selama ini? Aku tak sanggup lagi memikirkan teka-teki ini. Jadi aku tanyakan saja langsung kepadanya. Maafkan Bunda, Ayah. Ini Bunda lakukan untuk kehidupan kita juga. Tujuan Bunda ke Gunung Kemukus cuma untuk cari rezeki, bukan buat nyeleweng. Bunda juga udah sehati-hati mungkin, tapi terkadang ada hal yang terjadi di luar kuasa Bunda. Mau gak mau, Bunda harus menggugurkannya. Tapi ternyata mereka tetap datang ke Bunda, ucap istriku. Tangis istriku semakin menjadi. Aku tak yakin ia bisa berbicara lebih jauh lagi. Tak perlu, aku sudah mengerti semua. Ternyata ada sesuatu yang mengerikan di balik kesuksesan ini. Aku merasa jijik kepada diriku sendiri dan istriku. Sehabis ini mungkin aku tidak akan lagi menyentuh tubuhnya. Melihatnya saja sudah membuat muak karena membayangkan tangan-tangan hitam para lelaki udik di atas kulitnya. Suara-suara itu terdengar lagi. Mereka memanggilku ayah dan memohon untuk dilepaskan. Tapi dengan segenap dendam dan amarah yang menggebu, kukatakan bahwa aku bukan ayah mereka. Di depan istriku, kubanting stoples itu hingga pecah berantakan di lantai. Setelah itu, kami bercerai dan rumah itu kujual bersama benih-benih dosa kelam mantan istriku. Selesai.
Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.